saya sampaikan, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Amin. Doa dulu ya. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, ya Allah, semoga Engkau menerima amalku dan amal kalian semuanya. Amal puasa kita, tilawah Quran kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, dan amal-amal kebaikan selama di bulan Ramadan kemarin semoga diterima wonten ngarsane Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Kemudian ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, semoga kita termasuk kembali kepada fitrah kesucian kita. Waktu kita lahir, kita tanpa membawa sehelai benang pun, kita dalam keadaan bersih, suci, tanpa dosa. Kemudian seiring berjalannya waktu sampai di detik ini masih seputih saljukah hati kita? Tidak punya dosa sama sekali. Kita makhluk sosial, bermasyarakat, berhubungan dengan sesama manusia. Rasulullah mawon dawuh ngeten, kullu ibni Adam khata'un, setiap Bani Adam pasti punya salah. Nek gak pengen duwe salah, nggih urip teng pucuk niki tapi dhewean. Gawe gubuk dhewe sing luwih dhuwur meneh, ana meneh mboten sing luwih dhuwur. Pokoke dhewean wis gak usah kanca-kancawan karo sapapun, wis dhewean. Nah, itu baru tidak punya dosa dengan sesama manusia. Ibadah tok tengok Gusti Allah. Nah, saged ngoten. Bukan makom kita. Bukan makom kita itu bukan kedudukan kita, bukan posisi kita. Kita hidup di level kita masing-masing. Level si A, level si B, si C, semua punya level masing-masing. Nah, aku koyok pengen dadi Mbak Imah nggih mboten saged. Kalau pengen dadi koyok sing puwi tenggali kuwe nggih mboten saged. Pun masing-masing menjalani levelnya sendiri-sendiri. Maka hiduplah kita di level kita. Nikmati apa-apa yang dikaruniakan Allah di dalam diri kita. Jangan melihat apa-apa yang dipunyai oleh orang lain. Insya Allah kalau kita bisa menerima seperti itu, kita akan bahagia. Karena bahagia itu bukan kita cari, tapi justru kita yang menciptakan sendiri. Nah, untuk sampai ke level di situ, kita bersihkan hati kita dulu. Nah, ini kalau sering mungkin bicara di depan, jadi nggih podo wong kabeh sok ngomong tapi tidak tahu saya yang di depan ngeten iki nggih podo-podo belajare, podo-podo senantiasa kita belajar. Nah, mungkin ada salah-salah kata, salah-salah dalam bertindak dari hati, lubuk hati yang paling dalam. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah nggih, jenengan tidak punya salah apapun terhadap saya karena jelas baik semuanya. Insya Allah luar dalam di depan di belakang semuanya saya senantiasa berhusnudzon kepada sesama manusia. Itu adalah amalan-amalan dari hati kita yang mudah-mudahan ini menjadi awal untuk kebaikan kita di dalam kita bergaul dengan sesama manusia. Jadi ini kita saling memaafkan. Kalaupun ada sesuatu kekhilafan, namanya manusia pasti punya khilaf. Sing tuwa akeh lupute, sing enom jembar
pangapurane, campur-campur. Kesana kita masih ingat bahasa Jawa kita. Nggih, sing tuwa, kan paling tua ini di sini. Sing tua akeh lupute, sing enom-enom jek 17 tahun iki. Sing jembar pangapura. Alhamdulillah. Oh niki nggih. Nah itu. Kemudian yang akan saya insya Allah menjadi satu gizi rohani kita cari sehat bukan hanya secara jasmani tapi juga rohani kita, sehat jasmani dan rohani. Kalau kita sampai di detik ini kita masih diberikan usia oleh Allah, masih diberikan umur, masih diberikan hidup, masih bisa menghirup udara segar. Yang diingini pasti pengen urip sing pripun Bu? Sing penak, sing bahagia. Gitu. Bapaknya pengen urip sing bahagia. Nah, kebahagiaan yang bagaimana? Pertanyaannya. Ada orang yang bahagia nek duwike akeh. Gak jaminan, ya, betul. Kemudian ada yang hidupnya senantiasa bahagia itu kalau dikelilingi oleh keluarga, anak, cucu. Nah, ada yang seperti itu. Mangan gak mangan. Oh, ngenes aja. Pokoknya semua itu punya standar masing-masing. Nah, tetapi di antara bahagia tadi, kalau uang bukan jaminan bahagia, sekarang pertanyaannya saya balik. Nek jenengan duwe akeh, bahagia enggak? Bahagia. Katanya tadi bahagia enggak jaminan. Nah, kita butuh duit, butuh uang. Kita bahagia karena kita butuh uang. Tetapi uang bukan segala-galanya. Istilahnya begini Bu, saya berikan contoh. Ketika belum punya mobil, turune isok ngleser sampai ngorok-ngorok. Kemudian dikasih rezeki, kemudian bisa beli mobil. Nah, nggak tahu pakai cicilan atau cash, pokoknya punya mobil, ada mobil di rumah. Nah, kemudian ya kok ternyata di rumahnya nggak ada tempat parkir. Kemudian mobilnya ditaruh di depan luar, itu pun di luar pagar. Kira-kira tidurnya bisa pules enggak? Bolak-balik angin, ijik lah mobilnya. Sama sak sriar ingat mobilnya, ijik lah mobilnya. Engkau nggak kegores, engkau nggak. Nah, berarti kan tidak menjamin kan ya? Kita memang butuh rezeki, butuh uang, butuh fasilitas yang mencukupi kita, tetapi itu bukan segala-galanya. Tapi ada satu kebahagiaan yang insya Allah ketika kita bahagia, yang kita dapatkan, yang saya maksud di sini, kita akan merasakan kenikmatan, ketenangan, ketentraman yang abadi. Kira-kira bahagia yang bagaimana? Dan untuk mikir. Disayang suami. Oh, disayang suami. Tapi suami itu tidak akan abadi, gitu. Pasti semua nanti juga akan dipisahkan oleh maut, dipisahkan oleh takdir. Kalau tidak ada akhirnya juga sedih lagi. Ayo, apa lagi? Jawabannya banyak. Nah, alangkah bahagianya kalau kita itu bisa bahagia bukan karena materi, bukan karena
karena seseorang, bukan karena kondisional yang ada di sekitar kita, tetapi kebahagiaan karena kita di jalan taat kepada Allah. Tak pernah terpikir gitu. Nah, ini adalah satu jalan kebahagiaan yang Allah sudah menetapkan untuk seluruh hamba-hambanya. Nek pengen bahagia, pengen selamat. Nah, di dalam Al-Quran disampaikan ati Allah wa ati Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul.